Assalamualaikum. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Hera Inspirasi. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang akan memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Sebuah pelajaran dari kisah anak yang melarang ibunya untuk datang ke tempat wisuda, namun semuanya terkejut ketika ibunya membawa sesuatu yang sangat dicintainya. Bagi sahabat yang telah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Simaklah kisah ini sampai akhir agar pesan yang disampaikan dari kisah ini dapat dipahami dengan baik. Di sebuah sudut kota yang padat dan bising, tinggallah seorang wanita penuh baya bernama Bu Rina. Setiap hari ia mendorong gerobak tuanya, mengais rejeki dari tumpukan sampah yang sudah ditinggalkan orang. Bukan karena ia tak punya pilihan, tapi karena hanya itu yang bisa ia lakukan demi menyambung hidup. Di sisinya selalu ada seorang anak perempuan yang masih kecil, Sari, yang selalu menggenggam buku usangnya sambil tersenyum. Di balik kumuh dan kerasnya kehidupan, cinta ibu dan anak ini begitu hangat dan tak tergantikan. Malam hari ketika kota mulai terlelap, Bu Rina masih terjaga di atas lantai tanah rumah reotnya. Ia menghitung uang receh dari hasil memulung. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya penuh harapan. Ia menatap anaknya yang sedang belajar di sudut ruangan. Apapun yang terjadi, Sari harus sekolah, harus jadi orang pintar, bisiknya pada dirinya sendiri. Di sekolah, Sari menunjukkan prestasi yang gemilang. Ia selalu duduk di barisan paling depan, menyerap setiap pelajaran dengan penuh semangat. Guru-gurunya menyayanginya, namun tidak semua teman menyukainya. Banyak yang meremehkan karena tahu ibunya hanya seorang pemulung. Tapi Sari tetap berdiri tegak karena ia tahu hanya dengan ilmu ia bisa mengubah nasibnya dan membanggakan ibunya. Suatu hari saat istirahat, beberapa teman mengejek Sari. "Ibu mau bau sampah," kata mereka sambil tertawa. Sari hanya diam, menunduk, tapi hatinya remuk. Tangisnya pecah di pojok kelas. Namun di balik air mata itu lahir tekad baru. Ia takkan kalah oleh hinaan. Ia akan buktikan bahwa anak seorang pemulung pun bisa bermimpi tinggi. Saat pulang, Sari memeluk ibunya dan menangis. Bu Rina tidak berkata banyak, hanya membelai kepala anaknya. "Nak, kita memang miskin harta, tapi kita kaya cinta dan semangat. Jangan pernah malu punya ibu seperti ini. Ibu bangga padamu." Kalimat itu menancap kuat di hati Sari. Sejak hari itu, ia semakin semangat belajar. Tak disangka, prestasi Sari membawanya mendapatkan beasiswa ke SMP favorit di kota itu. Surat itu datang siang hari, dan saat membacanya, mata Sari berbinar.
Ia melompat kegirangan, memeluk ibunya sambil berkata, "Bu, aku lulus, aku dapat beasiswa." Bu Rina menangis terharu. Di dalam hatinya, ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Tapi perjuangan belum selesai. Sekolah baru itu jauh, dan kebutuhan bertambah. Bu Rina mulai berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. Gerobaknya kini lebih berat. Tapi tak sekalipun ia mengeluh, semua demi Sari, cahaya hidupnya. Di akhir pekan, Sari tak pernah memilih bermain. Ia ikut ibunya menyusuri jalanan, memungut kardus dan botol bekas. Di sela pekerjaan, mereka bercanda dan tertawa. Mereka miskin harta, tapi tak pernah kekurangan kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Sari menutup masa SMP-nya dengan nilai sempurna. Di atas panggung, ia menerima penghargaan siswa terbaik. Semua orang bertepuk tangan. Di antara kerumunan, tampak Bu Rina menangis haru, bangga pada anak gadisnya yang tumbuh luar biasa. Sari pun melanjutkan sekolah ke SMA. Karena tekun dan bertanggung jawab, ia ditawari pekerjaan paruh waktu di perpustakaan sekolah. Ia bekerja setelah jam pelajaran, sambil tetap menjaga prestasi. Tak pernah ada keluhan, karena semua itu ia lakukan demi masa depan. Suatu malam, badai besar melanda. Gubuk kecil mereka roboh tersapu angin. Bu Rina dan Sari hanya bisa menyelamatkan diri dan beberapa barang seadanya. Hujan membasahi tubuh mereka, tapi air mata mereka lebih hangat. Sari memeluk ibunya erat. "Tidak apa-apa, Bu, kita masih bersama." Kabar itu menyebar, tetangga dan pihak sekolah tergerak membantu. Dalam waktu singkat, rumah sederhana mereka dibangun kembali. Mungkin bukan rumah mewah, tapi penuh cinta dan gotong royong. Saat rumah itu selesai, Sari dan ibunya menatap langit senja, bersyukur dalam diam. Di akhir SMA, Sari kembali mencetak prestasi. Ia diterima di universitas negeri ternama dengan jurusan pendidikan. Ketika surat kelulusan datang, ia sujud syukur. Ia memeluk ibunya sambil berkata, "Bu, Sari akan jadi guru, akan membantu anak-anak seperti Sari dulu." Sari kini menjadi mahasiswi. Di waktu luang, ia mengajar anak-anak jalanan secara sukarela. Ia tahu rasanya menjadi mereka, dan ia ingin menjadi cahaya di tengah gelapnya keterbatasan. Namun perjuangan tak henti di sana. Bu Rina jatuh sakit. Usianya dan kelelahan membuat tubuhnya melemah. Saat kini, beliau harus membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan merawat ibunya. Tapi ia tak pernah mengeluh, karena sang ibu telah berkorban jauh lebih besar untuknya. Setiap malam, Sari menyuapi ibunya, mengusap keningnya, dan menceritakan kegiatan hari itu. Walau lelah, wajahnya selalu tersenyum, karena merawat ibunya adalah bentuk cinta yang tak pernah bisa ia bayar. Hari sidang skripsi pun tiba. Sari berdiri di hadapan dosen-dosen, menjelaskan dengan percaya diri. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, dan akhirnya ia lulus dengan nilai sempurna.
Tangis bahagia mengalir satu langkah menuju cita-citanya. Pagi itu, Sari berdiri di depan cermin. Ia mengenakan toga dan jubah wisuda. Di matanya mengalir air mata haru. Ia teringat semua perjuangan, dari memulung bersama ibu hingga berdiri hari ini sebagai sarjana. Bu Rina datang dengan baju paling bagus yang ia punya. Hasil mencuci dan menjahit sendiri. Di tangannya sebuket bunga dari bunga-bunga liar yang ia pungut sendiri. Ia masuk ke auditorium dengan kepala tegak. Hari itu ia adalah tamu kehormatan. Saat nama Sari dipanggil, ia berjalan ke atas panggung. Setelah menerima ijazah, ia menoleh ke arah ibunya tanpa ragu. Ia memanggilnya untuk naik ke atas panggung. Di depan semua orang, ia memeluk ibunya erat. "Ini untuk ibu," bisiknya sambil menangis. Semua orang berdiri menyaksikan cinta sejati yang menggetarkan hati. Beberapa bulan kemudian, Sari diterima menjadi guru di sekolah tempat ia dulu belajar. Kini ia mengajar anak-anak dengan cinta dan pengertian. Ia tak hanya mengejar pelajaran, tapi juga harapan. Kisahnya mulai terdengar kemana-mana. Ia diundang ke berbagai tempat untuk membagikan pengalamannya. Anak pemulung bisa jadi sarjana, asal tidak menyerah, katanya di salah satu seminar. Orang-orang terinspirasi, banyak yang menitikkan air mata. Suatu sore, Sari duduk di beranda rumah bersama ibunya. Mereka menatap langit jingga yang indah. Tidak ada kata yang terucap, hanya senyum dan genggaman tangan yang hangat. Dari gubuk reot hingga panggung wisuda, mereka melewati semuanya bersama. Karena cinta seorang ibu mampu membawa anaknya hingga ke puncak mimpi. Kesimpulan dari kisah di atas adalah, belajarlah dengan tekun, pantang menyerah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kamu menjadi orang yang berhasil. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi Anda yang telah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sekian kisah ini, jangan lupa pantau terus channel Hera Inspirasi, karena kami telah menyiapkan kisah-kisah selanjutnya yang akan dibagikan kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di kisah selanjutnya.